Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudara sekalian. Puji Tuhan atas kasih karunia-Nya yang tidak pernah berhenti atas kita semua. Hari ini kita akan kembali membahas firman Tuhan ya. Kita masuk ke dalam kitab Markus pasal yang ke-14. Puji Tuhan saudara sekalian, saya di sini dengan Reinhard dan didampingi oleh rekan saya saudara Hansen. Kita akan bahas mengenai firman ini. Di dalam ayat 1-26 yang akan kita ambil adalah di ayat 3 yang berkata demikian. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Nah, di sini kita bisa ambil satu judul, yaitu adalah mencurahkan yang terbaik. Puji Tuhan, bagaimana menurut saudara Hansen mengenai pandangan dari judul dan ayat yang kita baca ini? Ya, amin. Baik, saudara-saudari yang terkasih, dari judul ini kita bisa melihat seorang yang punya konsep nilai yang berbeda ya terhadap Tuhan. Ya, jadi kita perlu melihat di sini yang menjadi pusat adalah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus dikelilingi oleh beberapa orang di sana. Ya, ada Simon si Kusta, ada juga murid-murid yang lain. Ya, tetapi ketika perempuan ini mengambil sebuah botol pualam yang berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu kita tahu dipecahkan leher botol itu, lalu dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Momen ini mengundang banyak respon ya, saudara-saudari. Jadi respon yang pertama adalah menganggap mengapa ini tuh dikerjakan ya? Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Jadi saudara-saudari sekalian, ini memperlihatkan bagaimana respon kebanyakan orang ketika ada seseorang yang mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Ya, semoga kita boleh melihat pandangan yang jelas ya, bahwa Tuhan itu di sini tidak merasa terganggu ya dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Bahkan Tuhan memuji apa yang telah dilakukan perempuan ini. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ayat 8 ya. Jadi yang menjadi fokus kita adalah bagaimana respon Tuhan. Tuhan berkata dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Nah, ini menandakan bahwa kita perlu melihat Tuhan sangat senang ya kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi yang lain, banyak orang justru malah memarahi ya. Bahkan mungkin juga bisa mencegah kita atau mencibir kita. Mengapa kamu lakukan banyak hal yang memboroskan ini untuk Tuhan? Mungkin itu masa depan, mungkin itu harta yang kita punya, mungkin waktu yang kita punya. Lebih baik kita lakukan yang lain lah ya. Tapi karena fokusnya adalah Tuhan ya, saudara-saudari, dan Tuhan juga merasa senang karena ya kita melakukan yang terbaik untuknya. Ya, mungkin demikian saudara Renat. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi saya juga sangat melihat ya bahwa sebenarnya kisah ini sudah sering kali kita dengar ya, sudah Hansen. Tapi kembali lagi saya mungkin hanya sedikit menekankan aja bahwa di dalam tadi perkataan Tuhan ya di ayat-ayat setelahnya, kita lihat bagaimana bahwa dikatakan mengapa engkau menyusahkan ya. Jadi
ya banyak orang mungkin hari ini melihat bahwa segala sesuatu yang kita persembahkan, segala sesuatu yang kita berikan pada Tuhan, kelihatannya tanda kutip berlebihan di mata mereka. Tapi ternyata ini adalah sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan telah memberikan dirinya sendiri bagi manusia, masakan kita tidak berpikir atau ya memiliki hati yang mau memberikan segala kita baginya begitu. Jadi saudari, biar bagaimanapun situasi kondisi kita ya, meskipun dalam kelebihan maupun kekurangan ya, kita harus melihat bahwa hidup yang sekarang kita hidupi, kita bisa hidup adalah karena Tuhan. Meskipun hari ini mungkin banyak orang yang ada insecure, ada hal-hal yang mungkin mengganggu pikiran kita ya. Saudari sekalian pendengar, kita perlu mengambil satu kesimpulan dan satu tindakan, yaitu meskipun hari ini aku tidak memiliki banyak hal yang bisa aku ya banggakan ya, tapi justru ketika kita memiliki atau mempersembahkan segala kita pada Tuhan, Dialah yang menghargai kita. Ya, jadi sekali lagi ya, kita perlu memandang dengan jelas mana yang lebih bernilai. Kita dihargai oleh Tuhan atau kita malah dihargai oleh di dunia begitu. Jadi apakah menurut Johansen ada hal yang perlu ditambahkan lagi? Demikian dari saya. Iya, dari saudara Renat sampaikan ini ya betul ya. Jadi memang musuh kita itu bukan hanya perkara dosa ya, saudara Renat. Iya. Tapi musuh kita itu adalah konsep-konsep dunia yang materialistis. Ya, kalau kita bisa bilang itu ya, konsep dunia ini ya merebut semuanya yang harusnya kita persembahkan kepada Tuhan ya untuk dunia, untuk dihamburkan di dunia, mungkin untuk kepuasan kita, ya untuk pelesiran. Ya. Meskipun juga untuk orang lain ya, saya rasa juga kita merasa ya ini lebih baik kita gunakan untuk membantu orang lain ya. Seperti kutipan yang tadi di ayat ini ya, saudara-saudari, yaitu murid-murid itu juga mengusulkan lebih baik orang-orang miskin saja yang terima bantuan itu. Nah, tetapi sangat-sangat menarik ya, Tuhan justru mengatakan kesempatan untuk mengasihi Tuhan itu sangat-sangat terbatas ya. Kita perlu mencurahkan yang terbaik buat Tuhan ya. Kita berikan apa yang kita miliki buat Tuhan. Nah, Tuhan sangat senang dan Tuhan juga memuji perbuatan perempuan ini ya. Sampai Tuhan berkata, di mana saja Injil diberitakan, yaitu kisah Tuhan mengasihi manusia yang disimpulkan sebagai Injil, kisah yang diperbuat oleh perempuan ini juga diberitakan, yaitu kisah manusia mengasihi Tuhan. Jadi lengkaplah ya, kisah Tuhan mengasihi kita dan kisah kita mengasihi Tuhan menjadi satu pemberitaan yang harus dibawa kemana-mana. Ya. Amin. Jadi lengkap ya, saudara-saudari, kita bukan saja menerima Tuhan yang mengasihi kita, menyelamatkan kita agar kita tidak binasa, tapi marilah kita sekarang menuliskan sejarah yang sangat indah, yaitu kita mengasihi Tuhan, mencurahkan yang terbaik buat Tuhan, yang kita bisa buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, bagi Tuhan ya saudari, jadi sungguh perkara yang agung dan mulia. Ya, kita sama-sama melihat Tuhan demikian indah seharusnya di mata kita. Maka biarlah sehari demi sehari, bukan hanya saya, juga Johansen maupun saudari pendengar saja yang bisa merasakan keindahan ini, ya juga sekeliling kita, baik itu keluarga, saudara, teman, rekan, lingkungan sekitar, mereka juga boleh mencurahkan yang terbaik. Amin. Betul. Mulia bagi Tuhan ya, saudari. Jadi selamat hari Tuhan, selamat memuji Tuhan. Karena itu biarlah kita sama-sama boleh semakin hari lebih mengasihi Tuhan. Oh demikian, Saudara Hansen, apakah boleh mendoakan kita semua? Amin. Baik, mari saudara-saudari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena
Injil memberitahukan kepada kami betapa Allah mengasihi kami. Tuhan, apa yang kami kerjakan hari ini kiranya juga adalah yang terbaik yang kami bisa curahkan buat Tuhan. Apa adanya kami adalah untuk dipersembahkan kepada Tuhan, supaya ada bau yang harum yang boleh memenuhi Tuhan orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka juga ikut mempersembahkan diri kepada Tuhan, mempersembahkan apa adanya kami kepadamu Tuhan. Terutama menjelang Engkau akan segera datang, Engkau perlu banyak orang-orang yang mempersembahkan diri. Tuhan, kami bersyukur, berkatilah setiap saudara-saudari melalui firman ini, di situasi yang mungkin sedang tidak menentu, tapi kasih kami terhadap Tuhan justru semakin besar. Tuhan, kasih kami kepadamu semakin mutlak. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, demikian saudari podcast Emana hari ini. Tuhan merahmati kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.